Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Tanah Abang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Tanah Abang. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenankan saya selaku moderator pada pagi hari ini membacakan susunan acara menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Pemaparan materi. 4. Refleksi. Dan 5. Penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas 6 ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 8 Tanah Abang, dan yang kami hormati pula dan kami banggakan Ibu Santi Harini SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pengkal Abab Lematang Medan. Terima kasih Ibu karena sudah mengadakan kegiatan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Jadi besar harapan kami kepada Ibu selaku calon guru penggerak untuk terus menyebarkan budaya positif, terus berbagi praktik baik atas ilmu yang diperoleh selama mengikuti guru penggerak, agar guru-guru di sekolah kita dapat menerapkan ilmu yang Ibu peroleh, ilmu yang Ibu dapatkan saat mengikuti program guru penggerak ini. Karena untuk tahun 2025 sekolah kita melaksanakan kurikulum merdeka dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi banyak hal-hal baik, hal-hal baru yang kita butuhkan dari pemahaman yang diperoleh Ibu Santi hari ini. Jadi kami minta Bapak Ibu semuanya mengikuti berbagai praktik baik pada sesi ini ya Ibu Santi, agar apa yang dibutuhkan praktik-praktik baik dapat Bapak Ibu terapkan di dalam kelas, terutama budaya positif. Karena untuk pelaksanaan budaya positif di kelas itu banyak tahap-tahapnya ya Bu Santi. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian pahami, dan tak lupa pula apa yang sudah disampaikan Ibu Santi nantinya dapat diterapkan dengan baik di kelas. Jadi pada saat tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu semua menerapkan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Santi nanti. Jadi setiap kelas itu membuat banner tentang keyakinan kelas. Jadi walaupun satu ruang kelas ini terdapat 2 rombel, berarti ada 2 keyakinan kelas. Nah, proses mendapatkan keyakinan kelas itu butuh ada proses dan tahap-tahapnya. Nanti kalau disimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Santi hari ini dan diterapkan di kelas masing-masing. Baik
begitu pula untuk guru mata pelajaran. Karena dari situlah kita dapat mengontrol perilaku murid. Jadi murid itu mematuhi peraturan berdasarkan apa Bu Santi? Faktor internal, bukan dari eksternal. Nanti akan sampaikan lebih lanjut oleh Bu Santi hari ini. Jadi pada kata sambutan kali ini hanya itu saja yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Harini SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emi Lestari, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang sempat hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sebuah nikmat, yaitu nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat dan salam tentunya tidak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Baiklah, yang pertama mungkin saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami selaku calon guru penggerak, yang mana kita ketahui beliau adalah senior ya, termasuk senior di Kabupaten Pali ini, calon guru penggerak. Dan terima kasih juga untuk seluruh Dewan Guru yang telah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan ini, yaitu ini merupakan salah satu tugas aksi nyata pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Di dalam guru penggerak itu, di dalam pendidikan guru penggerak itu terdapat 3 modul yang harus dilewati. Dan alhamdulillah pada tahap ini adalah tahap modul 1 dan pada sub modul 1.4, yaitu modul sub modul terakhir pada modul 1. Masih ada 2 modul lagi yang akan saya lewati di kemudian. Mungkin langsung saja saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita bersama berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Dan tujuan kegiatan ini bukan semata-mata saya menggurui Bapak Ibu. Di sini tujuannya kita saling mendukung, saling berkolaborasi demi mencapai cita-cita di sekolah kita. Selanjutnya langsung saja kita bahas tentang budaya positif, di mana budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid itu dapat berkembang ya, menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang lebih hormat, serta menjadi yang lebih bertanggung jawab. Itu budaya positif. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita,
dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep budaya positif di sekolah itu, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Artinya di sini Bapak Ibu, berdiferensiasi yang tadinya mungkin kita masih cara mengajar kita masih secara klasikal, arti klasikal di sini kita tidak masih kurang mengukur kebutuhan siswa itu yang seperti apa, masih belum kita kelompokkan kebutuhan siswa itu yang seperti apa, ya. Karena berdiferensiasi itu kita harus mengikuti kebutuhan siswa, mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sebagaimana kita ketahui dimensi dari profil pelajaran Pancasila itu yaitu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kemudian apa lagi? Bernalar, kritis, dan mandiri. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Kemudian disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk membutuhkan kesadaran, ya. Kesadaran apa? Kesadaran serta yang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi mereka itu sadarnya itu tidak karena imbalan, tidak karena reward, tidak karena ancaman, ataupun mereka sadar itu tidak karena hukuman, ya. Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, dan mereka juga memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intrinsik di sini maksudnya itu tumbuh motivasi itu berasal dari dalam diri mereka, bukan karena ancaman. Oh, ketika saya nanti tidak mengerjakan tugas dari guru ini, saya akan dihukum. Itu masih berarti masih motivasinya masih berasal dari ekstrinsik, ya. Sedangkan yang kita harapkan sebagai guru itu siswa itu motivasinya itu keluar dari dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik bagi yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini jadi bagi siswa itu, Bapak Ibu, mereka itu sesungguhnya membutuhkan kebutuhan ini. Ada siswa yang
bertahan hidup. Di sini misalnya makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Ya, itu juga merupakan 5 di antara 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin karena siswa itu ada yang kurang mampu, kemudian ada perbedaan di kelas, itu kan siswa kembali. Jadi itu kembali ke kebutuhan pada tahap bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini mungkin rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi mereka merasa itu diterima nggak sih saya ini di kelas, gitu kan? Dipedulikan nggak? Ada rasa timbul seperti itu. Kemudian yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, yaitu di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, ya, untuk penguasaan. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Ini yang banyak disiswai mungkin, ya. Kebebasan dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mengendalikan arah dirinya, ya. Kemudian yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Entah itu dia senang bermain, senang humor, ya. Kemudian antusiasme dan sering tertawa. Jadi banyak sekali keragaman dari kesenangan itu dan kesemuanya itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi motivasi perilaku manusia itu sebuah dorongan, ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan. Apa saja motivasinya? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Seperti saya contohkan tadi, ternyata siswa ini mengerjakan tugas karena dituntut dengan dihukum jika tidak mengerjakan tugas, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti reward. Ya anak-anak, siapa yang duluan selesai mengerjakan latihan akan ibu beri permen, gitu, seperti itu. Jadi mereka timbul karena imbalan tersebut, ya. Yang ketiga, yaitu dorongannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Mereka menjadi diri sendiri itu menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang ada pada mereka. Bukan karena dorongan reward ataupun bukan dari sebuah hukuman. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin tapi identitasnya masih dikondisikan dengan gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu berakibatkan menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman. Murid akan merasa takut dengan sebuah hukuman. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, artinya mereka berbohong ketika melakukan kesalahan karena dituntut dengan hukuman, ya. Ketika dihukum, dia takut dihukum, jadi dia berbohong. Kemudian yang terakhir, dari hukuman tersebut, murid menjadi rendah diri, malu dia dihukum lari keliling lapangan, malu, jadi membuat mereka menjadi rendah diri.
itu termasuk identitas gagal. Tapi tujuan kita adalah untuk mendisiplinkan, tapi itu termasuk identitas gagal. Kemudian yang kedua, identitas gagal di sini penghargaan, seperti reward tadi. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu juga termasuk ke dalam identitas gagal. Jadi mereka membuat mereka berharap terus, nanti saya harus berhasil ini, menyelesaikan ini, harus nilai yang paling besar, karena mungkin nanti ada hadiah dari guru. Ternyata itu juga termasuk identitas gagal, Bapak Ibu. Karena kenapa? Penghargaan itu tidak efektif, ya, merusak hubungan, iri hati. Kenapa dia terus yang dapat? Kenapa dia terus yang mendapat komen dari guru? Kenapa dia terus dapat hadiah dari ibu guru? Akan siswa yang lain jadi tumbuh rasa iri, ya. Kemudian penghargaan itu akan mematikan kreativitas dengan menghukum dengan sistem ranking. Di sini Bapak Ibu, kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada lagi yang namanya memberikan ranking. Karena kenapa? Peringkat itu atau ranking itu mungkin akan merusak juga. Pertama, orang tua. Kenapa anak saya tidak bisa peringkat? Padahal lumayan nilainya. Itu akan menimbulkan kesenjangan. Jadi membuat rankingan itu juga termasuk identitas gagal untuk mendisiplinkan siswa, ya. Yang terakhir apa? Merampas hak harga dirinya, ya, sebagai siswa. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama yaitu konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitor berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau ada konsekuensinya, misalkan bukan menghukum, ya, tetapi ketika siswa ada melakukan kesalahan, dia ada konsekuensinya. Misal dia menumpahkan minum temannya, konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan atau mengepel lantai itu. Jadi di situ tidak ada yang namanya hukuman. Jadi makanya konsekuensi itu termasuk dengan disiplin yang identitas sukses. Kemudian yang kedua, identitas sukses yaitu restitusi. Satu, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Seperti dicontohkan tadi, dengan adanya restitusi, dia akan bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Menumpahkan minumannya langsung dibersihkan. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ada dua kedisiplinan yang beridentitaskan sukses. Yang pertama konsekuensi, dan yang kedua dengan cara restitusi. Kemudian pembahasan kita yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini nanti Bapak Ibu silakan rasakan apa yang termasuk pada diri Bapak Ibu, apa sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun manajer. Yang mana nanti Bapak Ibu? Yang pertama yaitu sebagai, di sini kita contohkan
kasus siswa ini tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kata-katanya seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam, karena dia tidak memakai atribut lengkap. Jadi sebagai penghukum kita ayo hormat selama 1 jam pada bendera. Itu artinya kita sebagai penghukum, ya. Yang kedua, kita membuat rasa bersalah ketika kita menghadapi siswa yang tidak memakai atribut dengan lengkap. Kita tanya, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu, misal contohnya. Artinya itu kita termasuk membuat rasa bersalah. Jadi saya ulangi, ketika siswa kita tidak lengkap memakai atribut, terus kita bicara seperti ini, berapa kali Ibu harus mengatakan kepada kamu, ya, selalu saja mengecewakan Ibu. Seperti itu berarti kita termasuk posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah, ya. Sepertinya tidak semangat. Gimana explaining dulu ini? Tepuk semangat dulu ya, kayaknya ya. Bapak Ibu, boleh? Iya. Tepuk semangat. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Masih dengan kasus yang sama. Bagaimana sih kalau posisi kita itu sebagai teman? Cara kita sebagai teman, ada kata-katanya seperti ini: ayo dong, ikutin aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan dibuat seperti ini lagi ya. Kata-kata seperti itu artinya kita, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nanti Bapak Ibu ngerasa posisi saya ini sebagai apa sih? Posisi kontrol saya, ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu masih pada kasus yang sama. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu memberi atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi, ya. Itu sebagai pemantau. Artinya dia itu guru itu mengutarakan apa jika melanggar kesalahan, artinya apa konsekuensinya, dia sebagai pemantau, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang manajer. Apakah Bapak Ibu semua di sini sudah menjadi posisi manajer? Karena di sini posisi manajer ini posisi yang paling sempurna kayaknya. Dengan pertanyaan seperti ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu nanti? Nah, itu adalah termasuk posisi kita sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi tadi kita sadari sekarang posisi apa sih? Posisi di mana sih saya? Posisi kontrol guru yang di mana saya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah sebagai manajer? Kemudian Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebagai posisi penghukum misalnya, ketika siswa seperti misalkan saya pelajaran pendidikan agama Islam, ketika siswa tidak menghafal surah Al-Ma'un misalkan, dengan saya memberikan konsekuensi mereka menulis sebanyak 10 kali surat Al-Ma'un itu bukan merupakan hukuman, karena itu sesuai dengan
apa yang saya ajarkan. Tapi ketika saya menyuruh mereka menghafal surah Al-Ma'un, kemudian ketika siswa tidak hafal, saya suruh mereka berlari lapangan, itu adalah sebagai penghukum. Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi materi. Oke, di sini mari kita sharing. Yang manakah posisi yang sudah pernah Bapak atau Ibu lakukan? Yang pertama, kata-katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi sebagai apa itu, Bapak Ibu? Pemantau. Apa? Pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah, ya. Karena dia dengan kata-kata itu siswa, ya Allah, saya sudah mengecewakan ibu guru, gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Berhukum, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti itu kata-katanya. Oke, yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer itu sudah paling bagus ya, manajer. Nah, yang terakhir apa? Ayolah nak, lakukanlah demi ibu. Sebagai teman, seperti itulah Bapak Ibu. Posisi kelima, posisi kontrol kita yang bagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Ayo kita berusaha untuk merubah sebagai posisi manajer. Bapak Ibu, yang konsepnya adalah yang selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa mengutarakan pendapat? Kenapa mesti keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu biasanya berawal dari aturan. Kalau aturan itu biasanya sekolah dalam bentuk luas. Peraturan sekolah tidak boleh harus memakai seragam sesuai dengan jadwal. Itu sudah peraturan sekolah. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan siswa, ya. Kan karena keyakinan kelas itu biasanya tumbuh dari peraturan. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak. Seperti tadi saya contohkan tadi, untuk sekolah, peraturan sekolah sudah jadi peraturan, tidak ada dia meminta persetujuan dengan guru, tidak ada persetujuan antara sekolah dengan siswa, sudah tercipta sendiri, ya, tanpa persetujuan pihak lain. Kalau itu peraturan tadi. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama. Yang dibuat siapa di sini? Antara guru dan murid atau siswa. Selanjutnya akan ditaati bersama, bukan dibuat-buat saja. Ketika siswa melanggar peraturan, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu ada tahapnya, benar yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Kita pahami dulu. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal dibuat dengan pernyataan positif. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir pembentukannya yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas itu. Ya,
Nanti di sini ada tahapannya. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Ya. Nah, peraturan yang ada di sekolah didiskusikan dengan siswa. Jadi itu akan tidak menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Misalkan yang kedua itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Jadi di situ kita sepakati dulu dengan siswa kita. Anak-anak silakan nanti kalian buat di kertas yang akan ditempel. Kalian tuliskan peraturan apa saja yang akan kita sepakati. Dituliskan di kertas. Kemudian setelah itu dipilah-pilih, mungkin ada yang sama ya pendapat siswa itu. Mungkin Bu jangan makan Bu di kelas, jangan tidur Bu. Nanti akan dirumuskan bersama bersama gurunya. Mungkin dengan kalimatnya yang tadi jangan membuang sampah sembarangan dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, dirumuskan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, apa yang telah disepakati tadi itu ditempel dan dibuat seperti contoh di depan. Di kelas kebetulan Bu Santi Rahmawati sudah membuat keyakinan kelas yang ada di depan. Itu ada 5 Bu ya. Iya. Disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua, menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, jujur dan mandiri. Yang kelima, berprestasi dan bergotong royong. Ya, itu sudah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau untuk guru mata pelajaran seperti saya itu bukan namanya keyakinan kelas Bapak Ibu, tapi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas itu antara guru kelasnya dan siswanya. Kalau kesepakatan kelas yaitu antara guru mata pelajaran dengan siswa. Jadi mereka menyepakati sama alurnya atau langkah-langkahnya. Didiskusikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan, kemudian ditempelkan di kelas hasil dari diskusi dengan murid. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Segitiga restitusi itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Ya, yang pertama itu kita stabilkan dulu identitas siswa. Ketika mereka melakukan kesalahan seperti kasus tadi, kasus yang tidak memakai atribut tadi, kita kondisikan dulu siswa itu dengan menstabilkan identitasnya. Jangan langsung dihukum. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Apa? Dengan apa? Berbuat salah itu wajar. Kita tanya dulu, kenapa kamu tadi hari Ibu lihat sepertinya kamu tidak memakai atribut lengkap hari ini. Ketinggalan atau di dalam tas, misalnya, contohnya. Dikondisikan dulu, stabilkan dulu identitasnya itu. Ya, terus berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, ya seperti itu kan kata-katanya kan. Misal dicontohkan juga ibu juga pernah melakukannya seperti itu. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi dari kesalahan siswa tadi yang kasus tidak memakai atribut lengkap tadi, kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan
pelaksana, kenapa kamu tidak memakai atribut lengkap? Ya. Terus kemudian padahal kamu bisa melakukannya. Ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Contohnya di sini. Kamu melakukannya karena ada sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah di sini kita tidak langsung dengan menuduh atau menghukum ya. Kita tanya dulu apa alasannya dia tidak memakai atribut dengan lengkap itu, kenapa? Nanti mungkin jawabannya oh semalam saya tidur malam, jadi ketika bangun siap-siap terburu-buru untuk siap-siap, jadi lupa memakai dasi atau topi dan lain sebagainya. Jadi kita tanya alasan siswa itu melakukan kesalahan seperti apa. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik tadi ya. Jadi kita di situ setelah tahu tadi alasan apa siswa melanggar kesalahan tadi, kita tanyakan lagi, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Kan kita sudah memiliki keyakinan kelas kan? Kira-kira dengan kesalahan tadi yang kamu buat ini, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tanyakan seperti itu. Itu menanyakan keyakinan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan apa yang kamu lakukan selanjutnya. Dia akan menjawab, mungkin ke depan Bu saya tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Seperti itu. Dia yang menanyakan keyakinannya. Nah di sini Bapak Ibu saya akan memberikan contoh kasus siswa mencontek pada saat ulangan. Tolong disimak dan nanti saya melakukan segitiga restitusi setelah yang dilakukan oleh siswa ini ya. Dia apa? Itu adalah siswa yang melakukan menyontek tadi ya. Dan ini langkahnya penerapan segitiga restitusi. Amel, kamu tahu kenapa kamu dipanggil di kantor? Saya tahu. Kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Saya membuat salah kamu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Amel, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya saya tidak tahu. Kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Padahal ibu kan sudah memberitahukan kalian kalau hari ini kita ada ulangan. Semalam saya sempat belajar dan saya mendengar emas yang dimana saya eksperimen sampai saya tidak bisa kerjaan. Kamu masih ingat dengan nilai kelas yang telah kita sepakati? Ya, Kira-kira apa yang telah kamu belum kamu lakukan? jujur Baiklah, kalian. Apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan kesalahan tadi? saya tidak akan melakukan saya akan Oke, Ayah. Semoga kamu tidak mengalami apa yang tidak. Silakan kembali. Ya itu tadi adalah contoh penerapan bagaimana menjalankan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian ya, sebuah keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru mampu
merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini apa. Jadi kita menyadari posisi kontrol kita setelah mendengarkan penjelasan tadi, posisi kontrol kita itu sebagai apa sekarang? Apakah sebagai penghukum atau sebagai teman dan lain sebagainya? Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, sebagai manajer, ya, yang membutuhkan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu sudah standar nasional pendidikan. Ya, kata-kata untuk hari ini, anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik atau guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Santi hari ini yang telah memaparkan materi. Acara selanjutnya yaitu refleksi. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin memberikan refleksi kepada terhadap pemaparan materi tadi, kami persilakan. Ya, dipersilakan Ibu Santi Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai materi yang telah disampaikan oleh Ibu Santi hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tadi setelah saya menyimak, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang selama ini mungkin sering dilakukan oleh saya ataupun guru-guru yang lain itu paling sering, yaitu memberi penghukum ataupun rasa bersalah, ya. Selama ini sering sekali dilakukan. Tapi setelah kami mempelajari bagaimana cara menciptakan budaya positif dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi ketika kita menghadapi permasalahan pada diri siswa, ya mudah-mudahan dari pengalaman ini kami tidak lagi menerapkan hal tersebut. Di sini kami berusaha mungkin akan menerapkan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan mungkin yang paling baik yaitu sebagai manajer. Sehingga siswa tersebut, apabila siswa melakukan kesalahan, mereka memiliki kesadaran dari dalam diri mereka bahwa mereka itu bersalah dan berusaha untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Baiklah, demikianlah sedikit refleksi dari saya. Yang jelas pertemuan kali ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih kepada Bu Santi hari ini yang telah bersedia memberikan praktik baik buat kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada yang ingin memberikan refleksi terhadap materi tadi? Ya. Ya, kepada Bapak Fikri Ardiansa dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 8 Tanah Abang, yang kami hormati para Dewan Guru SDN 8 Tanah Abang beserta staf yang pada pagi hari ini sempat kita hadir dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan oleh Yang Terhormat Bu Santi hari ini selaku narasumber. Jadi ini sebuah pengalaman baru bagi kami Bu Santi, sebuah nilai positif lah bagi kami. Dengan adanya pemaparan seperti ini, saya selaku pribadi, kalau dibilang sebagai manajer sangat jauh di sini. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi di setiap harinya, di setiap area pembelajaran itu
selalu saya menjadi pemantau, itu jadi pemantau. Ini sekedar pengwaris, terkadang beli pena, sini, mantau. Enggak seperti itu, tapi di sini bukan ya. Jadi selalu pemantau. Terus, jadi di sini motivasi baru juga bagi kami. Semoga kita yang hadir di sini, terutama warga SDN 8 Tanah Abang ini berdampak suatu perubahan yang sangat besar nantinya dengan adanya kegiatan seperti ini. Kita berusaha selaku guru menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi kita semua dengan adanya judul yang sangat menyentuh dalam diri kami, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, sehingga esok atau nantinya kita selaku guru siap dan berusaha untuk berubah menjadi guru di mana tuntutan dari narasumber tadi itu telah dicontohkan ada 5 posisi kontrol guru. Jadi yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dan di sini kami berusaha, kita semua khususnya dengan adanya kegiatan seperti ini kita berusaha untuk menjadi seorang manajer atau among. Among artinya pengasuh. Jangan mereka dijadikan musuh, tapi jadikan asuh. Pengasuh bagi kita. Mungkin itu saja berarti hal yang paling sangat-sangat positif ini kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Semoga kita semua warga SDN 8 Tanah Abang siap berubah menjadi seorang manajer dalam sekolah ini. Amin. Terima kasih. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah masih ada yang ingin memberikan refleksi? Jika tidak ada, kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Semoga materi hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Saya akhiri, billahi taufiq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Masih dengan Ibu Guru Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalian sudah tahu apa keyakinan atau kesepakatan kelas? Tahu? Ya, kalau kalian bersama wali kelas sudah membuat keyakinan kelas. Sedangkan dengan Ibu Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kita akan membuat keyakinan kesepakatan kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas cara-cara membuatnya, ya. Hanya saja berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Yang mana peraturan sekolah atau peraturan kelas itu dibuat dengan sendirinya. Tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa dan jatuh seperti peraturan sekolah sudah dibuat oleh sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu artinya kesepakatan antara ibu sebagai guru dan kalian sebagai siswa. Nanti kalian akan ibu suruh
kebiasaan kita. Misalnya pada saat jam belajar sampai tidak boleh tidur, misal kalian tuliskan di stick note, kemudian nanti akan ditempel ke harapan kita. Karena dengan adanya kesepakatan kelas, kita mempunyai harapan. Apakah kalian semua mengharapkan kelas yang nyaman, kelas yang aman? Berharap tak seperti itu? Nah, kalau kalian berharap seperti itu, kita akan membuat kesepakatan kelas. Dengan adanya kesepakatan kelas, kita akan mendapatkan kenyamanan, ketertiban pada saat kita proses belajar mengajar. Oke, mengerti semua? Baiklah, selanjutnya kalian akan menerima stick note dari ibu. Nanti ibu akan bagikan satu-satu. Di dalam stick note ini kalian tuliskan apa saja harapan kalian pada saat kita belajar dengan ibu, yaitu pendidikan agama Islam. Nanti dituliskan. Setelah kalian tuliskan, ini akan ditempelkan pada harapan kita ini. Sehingga pada harapan kalian ini nanti akan kita kelompokkan sehingga menjadi sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana, sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, silakan kalian stick note-nya kalian tempelkan secara bergiliran dari Brian, tempelkan di sini. Nanti setelah kita lihat apa saja harapan kalian, nanti kita akan kelompokkan, ya? Ayo, silakan. Ya, terus. Saling menghormati, menjaga kebersihan sekolah, nah setelah kita kelompokkan berarti kita sudah ada kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tentang saling menyayangi. Saling menyayangi itu arti yang luas ya. Kita harus berkata sopan, baik terhadap guru ataupun terhadap sesama teman. Kemudian apa saling menyayangi juga? Harus saling menghormati, baik dengan guru ataupun dengan teman kalian ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu semangat untuk belajar. Di sini ada yang mengatakan jangan tidur saat belajar, harus mengerjakan tugas dari guru, jangan malas. Itu kita kelompokkan menjadi apa kata-katanya? Semangat untuk belajar. Itu kesepakatan yang kedua kita. Nanti kita akan tulis pada lembar ini ya, kertas ini. Nanti kemudian kita tempel seperti di keyakinan kelas itu. Kemudian yang ketiga yaitu saling peduli dengan teman. Dalam artian di sini juga termasuk ada gotong royong, saling membantu, saling peduli.
ya.